untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Kadang yang paling bikin trauma bukan pertengkaran besar, tapi kenyataan kalau orang yang paling kita percaya ternyata nyimpen luka selama bertahun-tahun. Hai Sobat Penat GBC, kenalin gue Lina. Dan hari ini gue mau cerita sesuatu yang udah gue pendam sendirian selama 12 tahun. Iya, 12 tahun guys. Gak pernah gue ceritain ke siapapun. Bahkan papa gue pun juga gak tahu soal ini. Karena rahasia ini bukan cuma soal gue, ini soal keluarga gue. Dan cara gue nemuin kebenaran itu pelan-pelan, potongan demi potongan. Dari waktu gue masih belum ngerti apa-apa sampai gue akhirnya ngerti terlalu banyak. FYI, gue tumbuh di kota kecil di Jawa Tengah. Keluarga gue sederhana, bukan kaya raya. Bukan susah juga, tapi cukup. Ada papa, mama, dan nenek gue di rumah. Sekolah, main, tidur, gitu aja terus. Gak ada yang aneh. Sampai akhirnya gue sadar, kadang sebuah keluarga bisa kelihatan utuh dari luar. Padahal di dalamnya ada rahasia yang perlahan bikin anak satu-satunya ini hancur perlahan. Jadi cerita ini sebenarnya mulai dari keputusan mama gue buat kerja. Waktu gue umur 5 tahunan, mama ikut pelatihan keterampilan, bikin barang anyaman gitu. Dari situ, mama masuk ke pabrik cabang yang kecil, kerja di sana sekitar 2 tahunan. Dan karena kinerja mama bagus, beliau dipindah ke pabrik pusat waktu gue umur 7 tahun. Mama gue itu emang tipikal orang yang gampang bergaul. Banyak temen di mana-mana, cowok-cewek semua kenal dia. Dan gak lama setelah pindah ke pabrik pusat, mama diangkat jadi manajer. Dan jujur aja, gue bangga banget sama mama. Karena dari dulu mama kerja keras banget buat ngurusin rumah tangga dari pagi ke pagi lagi. Dan dari sini juga hidup keluarga gue mulai berubah. Ekonomi membaik dan mama kelihatan makin sukses. Singkat cerita, gue waktu itu cuma tahu mama naik jabatan karena kerjanya bagus dan mama memang pintar bergaul. Itu versi yang gue percaya bertahun-tahun. Dan baru belakangan ini gue tahu, ternyata ada versi lain dari cerita itu. Suatu hari mama ngenalin ke gue dan papa satu orang atasan mama di pabrik. Gue panggil dia Pak Arif. Pak Arif ini orang luar Pulau Jawa, merantau ke kota gue buat kerja dan tinggal ngontrak sendirian. Dari luar dia kelihatan seperti orang yang baik banget dan taat agama. Dia bangga liatin foto istrinya yang cantik dan dia cerita kalau istrinya tuh baik banget. Dan gak lupa Pak Arif juga cerita kalau mereka punya 7 anak. Iya, 7 saudara-saudara. Gue waktu itu cuma mikir, wah banyak juga ya anaknya kayak kucing. Dan Pak Arif ini dari awal perkenalan langsung royal banget ke gue dan keluarga. Dia beliin gue tab, laptop, bahkan kamera Canon yang waktu itu masih jarang banget dimilikin anak-anak seumuran gue. Gue nerima semua itu dengan polos dan gak ngerti maksud dibalik semua itu. Ya namanya juga anak kecil, dikasih barang bagus ya senang aja gak sih? Gak ada yang aneh di kepala gue waktu itu. Gue juga sering nginep di rumah kontrakan Pak Arif bareng mama. Kadang papa ikut juga. Dan karena semua itu dilakuin terang-terangan, gak ada yang curiga. Papa gue orang kampung yang lurus, gak suzonan sama orang. Dia lihat kebaikan Pak Arif sebagai kebaikan biasa sebagai manusia aja. Lagi pula papa gue orangnya terlalu percaya sih sama mama. Gue pun juga sama. Sampai suatu hari, ada banyak kejadian yang mulai terasa gak masuk akal. Mama dan papa ada masalah. Gue gak tahu detailnya karena waktu itu gue masih kecil. Yang gue tahu, mama tiba-tiba telepon gue pakai HP jadul zaman dulu. Bilang mau pulang ke kota asalnya karena ada masalah sama papa. Pagi itu mama pergi. Seharian gue di rumah cuma sama nenek karena papa kerja. Gue gak tahu mama di mana. Sorenya papa pulang kerja dan dia ngajak gue nyusul mama. Dan entah kenapa papa bawa gue ke rumah Pak Arif. Dan ternyata mama udah ada di sana dari pagi. Iya, dari pagi sampai sore mama ada di rumah bosnya. Gue waktu itu gak mikir jauh. Papa juga kelihatannya sih gak curiga. Di sana Pak Arif yang ngemediasi, nyuruh papa dan mama baikan. Dan singkat cerita mereka baikan. Beberapa waktu berlalu. Dan waktu gue umur 8 tahun terjadi suatu kejadian kecil yang waktu itu gue gak ngerti artinya. Tapi yang sekarang jadi salah satu potongan puzzle yang bikin semuanya kelihatan jelas. Gue buka HP mama. Gak sengaja gue nemu chat Pak Arif yang isinya dia bilang ke mama, nanti kalau pasangan timnya di sini aja ya. Kalau suamimu nanya, bilang aja tadi kamu habis beli. Gue baca itu dengan bingung dan penuh tanda tanya.
Gue tanya ke mama maksudnya apa. Mama dengan santai bilang itu cuma urusan kerjaan. Dan gue, anak 8 tahun yang belum ngerti apa-apa ini, percaya aja. Tapi hati kecil gue udah ngerasa ini ada yang salah. Tapi gue sempat scroll lebih jauh lagi chat itu, ada chat-chat lain yang isinya gue gak ngerti waktu itu. Yang gue tahu cuma rasanya gak kayak obrolan kerjaan biasa. Tapi karena gue masih kecil, gue tutup HP-nya dan gak mikirin lagi. Setahun kemudian, waktu gue umur 9 tahun, mama hamil. Dan lahirlah adik gue, cowok. Yang bikin gue heran, Pak Arif selalu ada di sana, di RS nungguin mama lahiran. Dari malam sampai malam lagi, dia nggak tidur nungguin persalinan mama. Bahkan yang ngazanin adik gue waktu baru lahir itu Pak Arif, bukan papa. Waktu itu gue masih kecil dan gue mikir itu semua bentuk kebaikan dia. Papa juga ada di sana dan gak bereaksi aneh. Jadi gue pun ikut berpikir gak aneh-aneh. Hidup berlanjut dan adik gue tumbuh. Dan sekitar umur 1 tahunan adik gue, mama memutuskan resign dari pabrik itu. Waktu itu sih gue gak tahu kenapa, tapi sekarang gue jadi ngerti. Lalu singkat cerita mulai ada gosip di pabrik tentang mama. Tapi lagi-lagi papa gak percaya karena terlalu sayang sama mama dan mengabaikan semua omongan orang-orang itu. Dan ini bagian yang paling bikin gue sesek guys. Waktu umur 15 tahun, gue login ke Facebook mama gue yang udah lupa passwordnya. Gue waktu itu bantu riset, dan sambil nunggu prosesnya, gue gak sengaja buka chat lama. Dan di sana gue baca semuanya. Chat antara mama dan Pak Arif. Isinya mesra. Gue ngerasa obrolan mesra ini yang gak seharusnya dilakuin sama rekan kerja. Mesra layaknya dua orang yang lagi kasmaran. Panggilan sayang selalu ada di tiap bubble chat mereka. Gue baca itu sendirian, dengan perasaan yang susah banget dijelasin. Kayak semua potongan puzzle selama ini gue simpan tanpa sadar tiba-tiba tersusun jadi suatu gambar yang gak mau gue lihat. Tapi udah terlanjur kelihatan. Yang sedikit bikin napas gue lega, chat terakhir mereka itu tahun 2017, tahun mama resign. Artinya mama udah mengakhiri hubungan itu. Gue gak tahu gimana prosesnya, gue gak tahu siapa yang mutusin duluan, dan gue gak mau tahu. Yang gue tahu, itu udah selesai. Tapi bekasnya masih ada sampai sekarang di dalam diri gue. Gue tutup Facebook itu. Gue gak mau bilang apa-apa ke mama, gue juga gak mau bilang ke papa. Sampai sekarang di umur gue yang 20 tahun, papa gue juga masih gak tahu. Dan gue mutusin untuk tetap gak bilang. Bukan karena gue mau nutupin salah mama, tapi karena gue gak sanggup liat papa sakit hati. Papa tuh adalah orang yang paling tulus yang gue kenal. Dia gak pantas buat dapat kenyataan perih itu. Yang bikin gue makin berat adalah satu fakta yang udah gue tahu di kepala gue, tapi susah banget diterima di hati. Mama naik jabatan jadi manajer bukan cuma karena kerja kerasnya. Ada hubungan itu di baliknya. Dan semua kemudahan yang kita dapat selama itu, semua barang yang dibeliin Pak Arif, semua kebaikan yang ditunjukin ke keluarga gue, semuanya punya tujuan, yaitu ngerebut mama dari papa. Gue marah, tapi ada juga bagian dari diri gue yang capek marah. Dan yang paling besar justru rasa sedih. Bukan buat diri gue sendiri, tapi buat papa. Orang yang paling gak tahu apa-apa, yang selama ini percaya penuh, yang sampai sekarang masih setia sama mama. Gue berharap dia gak pernah tahu, dan gue berharap kalaupun suatu hari dia tahu, dia masih punya cukup kekuatan untuk menghadapinya. Gue ceritain ini ke GPC bukan untuk menghakimi mama. Gue bukan siapa-siapa buat ngehakimin orang, apalagi orang tua gue sendiri. Gue ceritain ini karena gue butuh suatu tempat untuk akhirnya bilang ini ada, ini nyata, dan ini berat. Karena selama 12 tahun gue jalanin hidup sambil bawa rahasia ini sendirian. Ketawa bareng keluarga sambil tahu sesuatu yang mereka gak tahu. Makan malam bareng papa sambil nahan sesuatu di dalam dada. Ngerayain ulang tahun adik gue sambil nanya-nanya dalam hati sendiri. Itu berat guys, berat banget. Gue rasa banyak dari kalian yang mungkin juga pernah ada di posisi yang mirip kayak gini. Tahu sesuatu yang lo gak minta tahu dan gak bisa cerita ke siapapun. Dari semua yang gue alamin, jujur, perselingkuhan jadi salah satu trauma terbesar dalam hidup gue. Gue jadi susah percaya sama orang, takut ditinggal, takut dibohongin, takut semua kebaikan ternyata punya maksud tersembunyi.
gue belajar hal pahit. Orang yang kelihatannya paling baik belum tentu benar-benar tulus. Dan luka karena perselingkuhan itu nggak berhenti di pasangannya aja. Anaknya juga kena, bahkan kadang lebih lama nyimpen lukanya. Umur gue 20 tahun sekarang. Masih proses, masih belajar gimana caranya hidup damai sama semua yang udah gue tahu. Dan mungkin gue nggak akan pernah bisa sepenuhnya netral soal ini. Tapi gue belajar satu hal, bahwa memaafkan itu bukan soal bilang gak apa-apa. Memaafkan itu soal milih untuk gak biarkan luka itu terus jadi penjara buat gue sendiri. Gue harus terima kenyataan dan mengikhlaskan yang sudah terjadi. Makasih ya Sobat Penat GBC, udah mau dengerin cerita yang selama ini cuman ada di dalam kepala gue sendirian. Ini pertama kalinya gue cerita, dan rasanya lega banget. Kalau kalian di posisi gue, kalian bakal speak up apa nyimpen rahasia ini bertahun-tahun. Share di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video gue punya cerita selanjutnya. Dadah! Even in the summer, told him that it's so froze. Not talking about bass when I say I get low. I've been trying to get more now, I'm stacking my accounts. Ada hari di mana Bang Andre libur, tapi istrinya nyariin Bang Andre. Loh, si Vika juga libur tuh. Dan si istrinya pun curiga. Soalnya waktu itu istrinya pernah nyiduk Bang Andre makan siang sama Vika. Hari-hari berlalu, ternyata kecurigaan itu benar-benar kelihatan. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai gengs, kenalin, gue Bianca. Sebelum masuk ke cerita, siapin minum yang nyegerin dulu deh. Karena cerita ini lebih panas dari AC kantor yang suka mati pas jam lembur. Cia. Kali ini gue punya cerita yang seru, greget, dan bikin lu pada emosi dah. Cerita ini ngalahin drakor cuy. Ternyata kisah ini ada di dunia nyata dan di lingkungan gue sendiri. Oke, masuk ke ceritanya ya. Jadi gue ini kerja di salah satu kantor di daerah Jawa Barat. Cerita ini tentang teman kerja gue yang problematik abis. Nah, di kantor ini ada beberapa divisi gitu, dan gue ada di divisi pemasaran. Divisi ini sangat berkaitan erat dengan divisi administrasi. Kita saling butuh satu sama lain gitu, jadi mengharuskan kita berinteraksi terus. Nah, teman satu divisi gue ini namanya Bang Andre. Dia ini masih muda, umurnya 25 tahunan. Kerjanya oke banget, rajin dan bener-bener loyal banget sama kerjaan. Dia juga baru nikah, umur pernikahannya baru mau setahun. Gue kenal baik sama istrinya Bang Andre, namanya Mbak Nanda. Dia ini baik, ramah, dan asik banget diajak ngobrol. Cuma Mbak Nanda ini terkenal agak posesif sama Bang Andre. Dulu waktu mereka masih pacaran, kalau Bang Andre telat 5 menit aja, suka dicariin. Bahkan sampai nanya ke teman-teman di luar divisi kita. Dia juga peringatin cewek-cewek di kantor buat gak deket-deket sama Bang Andre. Tapi setelah mereka nikah, posesifnya berkurang. Gak sebawel dulu, dah kayak kaca rusak dah. FYI, semenjak nikah, Bang Andre ngontrak rumah deket kantor. Bener-bener deket, cuma di belakang kantor. Kayak kepeleset aja nyampe dia. Nah, ceritanya waktu itu ada acara 17 Agustusan di kantor gue. Bos gue bikin acara lumayan gede buat hiburan karyawan. Nah, si Bang Andre ini datang bawa istrinya. Semua berjalan normal. Nah, sampai ada satu cewek divisi administrasi namanya Vika. Dia deket sama anak-anak divisi gue karena yang gue bilang tadi, kita saling membutuhkan dan jadi sering berinteraksi. Selama berjalannya acara, gue ngumpul tuh sama Vika dan teman-teman cewek lainnya. Tiba-tiba si Vika ngejelek-jelekin istrinya Bang Andre. Awalnya gosip kecil, kok lama-lama jadi gibah besar nih. Kita juga gak paham akan masalahnya gimana. Kok dia bisa-bisanya ngejelekin padahal baru beberapa kali ketemu. Kalau dari ceritanya sih, Vika ini gak suka lihat pernikahan mereka bahagia. Geser ke bulan September, ada hari di mana Bang Andre libur tapi istrinya nyariin Bang Andre.
Istrinya sampai ngechat orang kantor dan nelponin juga. Bahkan gue diminta buat cari Bang Andre yang entah di mana keberadaannya. Karena gue diamanahin istrinya Bang Andre buat nyari lakinya, gue cari dah kesana kemari. Dari tempat dia biasa nongkrong, ke rumah temennya, sampai muter-muter nanya ke orang yang kenal Bang Andre. Karena gue udah maksimal nyarinya, ya gue capek juga dong. Baliklah gue ke kantor. Pas lagi ngaso, tiba-tiba bagian divisi administrasi ada yang nanya, "Abis dari mana lu, Cak?" Gue jelasin lah lagi cari Bang Andre yang gak ada kabar. Terus ada yang nyeletuk, "Loh, si Vika juga libur tuh." Tiba-tiba semua diem. Gue bingung karena gak tahu ada desas-desus apa di antara mereka. Gue gak mau asal nuduh kalau gue gak lihat bukti dengan mata kepala gue sendiri. Keesokan harinya temen gue cerita, katanya orang-orang kantor pada curiga kalau Bang Andre dan Vika ini pacaran alias selingkuh. Vika sih emang anaknya gampang bergaul sana-sini dan deket sama banyak cowok di kantor daripada cewek. Dan ada rumor juga kalau dia ini pernah ngedeketin cowok lain di kantor, padahal udah berkeluarga. Bener-bener sana-sini mau banget tuh orang. Hari-hari berlalu, ternyata kecurigaan itu bener-bener kelihatan. Jadi kantor gue ini ada 2 shift. Satu shift pagi dari jam 8 sampai 4 sore, shift kedua jam 1 siang sampai jam 9 malam. Nah, setiap Bang Andre masuk siang dan Vika masuk pagi, pas bergantian shift di jam 4 sore, pas Vika absen nih, pasti Bang Andre susulin. Padahal mejanya jauh loh dari mesin absen. Soalnya mesin absen tuh ada di ruangan loker yang tertutup gitu. Tapi ada aja alasannya biar bisa tatap muka dan ngobrol sama si Vika si pelakor kelas kakap ini. Kayak yang gue bilang, mesin absen kan di ruangan loker dan tertutup. Nah, di situ nggak ada CCTV. Dan mereka selalu lama di situ, kayak setengah jam lah. Anehnya, tiap keluar ruangan itu, mereka berdua kayak berkeringat gitu. Teman-teman yakin sih pasti mereka habis berzina. Makin hari makin kecium dah perselingkuhan mereka. Dan si istrinya pun curiga. Soalnya waktu itu istrinya pernah nyiduk Bang Andre makan siang sama Vika. Di situ si Vika dimarahin lah. Istrinya bilang, "Jangan deket-deket suami gue lagi." Tapi emang dasar sejoli manusia ini, mereka santai aja dong digituin dan malah makin jadi. Si Vika sampai bikin story IG, bilang kalau istrinya Bang Andre problematik dan gangguan jiwa. Buset, ini pelakor udah hilang urat malunya apa otaknya kopong dah. Jelas marah lah istrinya, lihat lakinya makan siang sama cewek lain. Nah, kejadian kedua ini lebih dar-der-dor lagi. Ceritanya, istri Bang Andre lagi main ke kantor di jam istirahat. Dia mau anterin bekal buat makan siang untuk suaminya. Tapi istrinya malah nyiduk suaminya lagi dikasih kopi sama Vika sambil dipijit-pijit tuh pundak suaminya. Di situ hilang dah tuh kesabaran Mbak Nanda. Sekantor jadi ricuh karena dia ngamuk sama si Vika. Dan yang bikin kesel, si Vika malah balik ngamuk sambil bilang, "Emang salah ngasih kopi ke temen? Lo itu gangguan jiwa, stres, terlalu posesif sampai hal kayak gini aja lo ambekin." Gila, di situ gue ikut emosi, tapi harus nenangin Mbak Nanda. Karena Mbak Nanda nangis sesenggukan. Lebih gilanya lagi, Bang Andre lihat istrinya digituin malah diem sambil nangis. Lah kocak, dasar air mata buaya buntung kalau kegep begitu tuh. Si Vika yang udah kelewatan malu malah nyebar gosip kalau si Bang Andre ini suka KDRT sama istrinya. Terus katanya Bang Andre selalu direndahin karena penghasilan Mbak Nanda lebih besar karena dia PNS. Ya yang lain mah iyain aja, orang pelakor gitu dipercaya. Nah, si Vika juga tahu kalau gue kenal Mbak Nanda dari dulu. Makanya si Vika berkali-kali nanya ke gue, "Bia, Mbak Nanda chat lo gak?" Mungkin dia nanya gitu karena dia takut gue aduin kelakuan mereka kali ya. FYI, Mbak Nanda tuh jarang lihat HP suaminya karena tiap mau lihat alasannya HP-nya lowbat mulu. Suatu malam dia lihat HP suaminya nyala pas suaminya ketiduran. Akhirnya dia ceklah ke aplikasi Oren di HP suaminya. Dia lihat tuh ada pembelian gelang couple gitu. Mbak Nanda udah curiga nih. Akhirnya keesokan harinya jam 11 siang dia datang ke kantor jemput suaminya buat pulang sebentar. Gak lama, si Vika juga datang ke kontrakan mereka. Dia dipanggil langsung sama Mbak Nanda. Di situ mereka diinterogasi. Dan Mbak Nanda minta HP Bang Andre, tapi lagi-lagi selalu gak dikasih. Dan alasannya selalu lowbat terus lah, bilang HP kentang lah, alias udah jadul, jadi cepet lowbat. Pas dipaksa, akhirnya dikasih deh tuh HP-nya. Pas dinyalain, betapa kagetnya, banyak foto-foto mereka mesra-mesraan dong. HP Vika juga diambil. Dan kagetnya, lebih banyak lagi foto plus video mesra mereka. Bahkan ada yang lagi di ruang loker lagi ciuman. Lu tahu kan waktu itu Bang Andre ngilang? Ternyata mereka lagi main ke pantai.
Rumor gosip Vika ngejelek-jelekin Mbak Nanda pun kebongkar. Di situ dia marah, gak nyangka suami yang dia bangga-banggakan dan terlihat sangat mencintai dia, ternyata udah ngehianatin dia yang gak tahu sampai sejauh mana. Foto-foto mesra mereka akhirnya dikirim sama Mbak Nanda pakai HP lakinya ke grup kantor. Alhasil, bos tahu dan mereka berdua resmi dipecat. Mbak Nanda pun menggugat cerai Bang Andre dan ngaduin kalau Vika pelakor ke ortunya Vika. Bukannya sadar kalau salah, bukannya minta maaf dan bertaubat, lebih parahnya lagi, si Vika playing victim dan gak merasa bersalah. Bahkan masih suka ngata-ngatain Mbak Nanda sampai sekarang. Merasa paling bener dan dia cerita ke sosmed seolah dia yang tersakiti. Akhirnya dia kena sanksi sosial. Udah dipecat, dia juga dijauhin sama teman-teman kantor. Bahkan karena perilaku selingkuh mereka, atasan mereka pengen ngajak gelut. Karena atasan tuh jadi kena surat peringatan pertama sama pimpinan karena ulah mereka. Yang lebih gongnya lagi, mereka masih lanjutin hubungan itu sampai sekarang. Yang bahkan Bang Andre belum sah cerai karena masih dalam proses. Bener-bener gak punya urat malu tuh manusia. Gue aja yang jadi penonton drama hidup mereka, jijinya setengah mampus. Pengen tenggelam aja gitu di laut rasanya kalau gue jadi si Vika pelakor itu. Hikmah besar yang gue dapetin dari kejadian ini, kalau selingkuh itu bener-bener ngerugiin kita dan gak pernah membawa kebahagiaan. Dengan lu mengkhianati pasangan lu, kelak lu akan kehilangan teman-teman yang support lu selama ini. Bahkan kehilangan kerjaan yang udah selama ini lu rintis dari nol. Jadi, udah setia aja deh yang paling bener. Dengan lu setia, lu punya martabat dan harga diri yang dijunjung tinggi. Karena selingkuh itu mahal, bayarnya bisa berupa kehilangan reputasi dan pekerjaan, bahkan masa depan. Semoga hidup kalian selalu baik ya. Sampai di sini akhir cerita gue. Sampai jumpa di video gue punya cerita selanjutnya. Bye-bye. Jangan selingkuh makannya, kocak. Rata-rata, semua orang di sini tuh HP-nya ada logo Apple-nya. Bahkan ada beberapa orang yang gue lihat pakai HP keluaran terbaru dan tercanggih juga. Otak gue kayak mikir, kalau gue harus setara sama mereka dengan pakai merek HP yang sama kayak mereka. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Alhamdulillah, sisa 8 bulan. Udah mulai? Hai guys. Sorry, tadi lagi ngecek sesuatu. Kenalin, gue Denis. Tapi bukan Denis yang suka minta tolong ke Adit ya. Umur gue 25 tahun, asal gue dari Cianjur, dan sekarang lagi ngerantau di Jakarta. Kali ini gue mau nyeritain pengalaman terbodoh sekaligus terceroboh gue selama gue hidup. Dan kecerobohan ini tuh berefek ke kehidupan gue sampai sekarang. Jadi, seudah lulus kuliah, gue memutuskan buat nyari kerja keluar kota waktu itu. Awalnya orang tua gue khawatir, karena gue anak bungsu dan perempuan satu-satunya di keluarga. Tapi ya gimana? Gue waktu itu terlanjur ngelamar kerja keluar kota tanpa bilang ortu dulu. Dan keterima. Karena gue ngerasa cocok sama kerjaan ini, gue pun mohon ke ortu gue buat ngizinin gue ngerantau. Akhirnya setelah diskusi yang lumayan alot, mereka pun ngizinin gue buat ngerantau. Akhirnya gue mulai cari-cari kosan tuh. Dan ketika dapet, gue langsung berangkat ke sana. Masih ada jeda waktu 1 minggu sebelum gue mulai kerja nih. Dan gue pakai waktu itu buat eksplor makanan-makanan viral yang biasanya cuma bisa gue lihat di FYP TikTok doang. Tentu aja gue penuhin story gue sama postingan-postingan makanan yang gue makan hari itu. Pamer cenah ceritanya mah. Seminggu udah berlalu, dan hari ini hari pertama gue kerja. Oh iya, gue kerjanya di agency. Posisi gue waktu itu bagian copywriter. Pertama kali masuk ke ruangan, gue lihat kayaknya rata-rata yang kerja di sini tuh anak-anak seumuran gue. Gue agak pede sih, soalnya gue mikirnya bakal bisa cepet berbaur sama mereka. Seudah HRD ngenalin gue ke anak-anak lain, gue pun duduk di meja gue dan mulai ngeluarin laptop bapuk sayangan gue yang selalu nemenin gue dari mulai masuk kuliah sampai nyusun skripsi kemarin. Hai, Denis ya? Kenalin, gue Manda.
Tiba-tiba cewek di sebelah gue nepuk pundak gue. First impression gue ke dia tuh, nih cewek cantik, wangi, senyumnya manis banget. Dan yang bikin gue salfok tuh, HP sama device lain yang dia pakai tuh device mewah semua. Wah, tajir sih ini. Oh, iya, hai Kamanda, salam kenal. Seudah kenalan, gue ngobrol-ngobrol sedikit sama dia sebelum akhirnya gue mulai kerja.